Kenapa menabung tidak bikin kaya? Saya akan jelasin, karena ini topik yang sangat menarik. Sejak kecil kita diajarin kalau menabung pangkal kaya. Artinya kalau mau kaya gimana caranya? Ya nabung. Kita punya penghasilan, punya gaji, kita tabung dan berharap tabungan ini akan bikin kita kaya suatu hari nanti. Nyatanya nggak kayak gitu. Saya akan berikan beberapa alasan kenapa menabung tidak bikin kamu kaya. In fact, gitu ya. Bahkan pada faktanya, menabung itu akan menghabiskan uangmu. Menabung akan bikin kamu makin jauh dari kata kaya sebetulnya. Saya akan berikan beberapa alasan. Yang pertama, kalau kamu nabungnya tidak di bank ya, kamu nabungnya taruh uang di bawah bantal misalnya, kamu taruh uangnya di celengan, uangnya bisa rusak, bisa dicuri, bisa jamuran, bisa dimakan rayap, bisa hilang, dan berbagai macam alasan lainnya. Itu akan bikin kamu tidak kaya. Itu yang pertama. Itu alasan yang paling kayak, ya elah masa gitu doang. Nah, alasan yang kedua nih, kamu nabungnya di bank. Tahu nggak kalau kamu nabung di bank, kamu dapat bunga, betul. Bunganya, ini saya bilang deposito ya, bukan bunga tabungan. Kalau bunga tabungan tuh kecil banget, jauh lebih kecil daripada bunga deposito. Bunga deposito aja saat ini 3-4% per tahun. Per tahun. Dan masih kena pajak 20% dari bunganya. Jadi kalau misalnya kamu dapat bunganya misalnya 1 juta, ini bunganya tok. Artinya pajak bunganya 200.000, seperti itu. Nah, 1 juta itu adalah 3-4% dari jumlah depositomu. Jadi kecil banget, kecil banget. Lalu kemudian itu baru dari pajak atas bunganya. Yang berikutnya, besarnya bunga yang kamu dapatkan itu jauh lebih kecil daripada inflasi yang terjadi, kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itu inflasi, kamu bisa googling deh. Pemerintah itu nulis 5%, padahal kenyataannya enggak 5%. Jauh di atas itu. Jauh, bahkan bisa 10-15%. Saya kasih contoh. Misalnya ada satu rumah gitu ya, ada satu properti. Harganya 1 miliar, contoh aja. Tahun depan apakah harganya masih 1 miliar? Enggak kayak gitu. Tahun depannya propertinya naiknya itu bisa 10%, jadi 1,1 miliar, jadi 1,2 miliar, bisa nambah 10-20%, tergantung dari kondisi. Nah, padahal bunga yang kamu dapatkan dari bank, berharap kamu jadi kaya kan dari bunga bank kan, dari bunga deposito kan, itu cuma 3-4% kena pajak bunga 20%. Itu alasan ketiga, kalah sama inflasi. Jadi sebenarnya uangmu itu semakin hilang, semakin tergerus. Ini adalah satu kepastian. Ini kepastian ya. Kalau kamu misalnya berbisnis, berinvestasi, ada resiko. Ada resiko artinya bisa gagal, bisa berhasil. Kalau kamu naruh uang di bank, udah pasti gagal. Ya gagalnya perlahan, tapi udah pasti gagal gitu loh. Jadi naruh uang di bank, menabung untuk jadi kaya itu adalah salah besar. Salah besar. Growth-nya bukan kecil lagi ya, growth-nya minus. Lalu kemudian kenapa naruh uang di bank? Ya paling nggak supaya uangnya nggak hilang kan gitu yang pertama. Yang kedua, ya daripada ditaruh di dompet, taruh di celengan, mendingan taruh di bank. Bener dapat bunga, bener bunganya kalah, tapi paling nggak kita masih bisa dipakai buat belanja. Seperti itu aja. Jadi taruh uang di bank itu adalah uang konsumtif kita sebetulnya. Uang yang kita pakai buat belanja, buat bayar air, bayar listrik, bayar uang keamanan, bayar gaji karyawan. Nah itu taruhnya di bank gitu kan, daripada taruh di celengan nanti hilang, mendingan taruh di bank. Jadi kita harus memperlakukan bank itu sebagai tempat buat menyimpan uang, bukan menabung dengan harapan nantinya kita akan jadi kaya. Tidak seperti itu. Nah, bisa juga kita memperlakukan bank sebagai tempat kita berinvestasi. Tapi investasinya bukan dalam bentuk deposito, bukan dalam bentuk tabungan. Misalnya ada bank BCA. Oke, daripada naruh uang di bank BCA berharap kita makin kaya, sekali lagi ya, daripada kita naruh uang di bank BCA berharap kita makin kaya, yang itu nggak akan terjadi. Kenapa enggak kita beli saham bank BCA aja? Kamu bisa cek kenaikan saham bank BCA. Itu jauh lebih gede daripada kamu naruh uang di sana. Jauh lebih gede. Jauh lebih cepat kenaikan harga saham bank BCA, bisa 20-30% per tahun. Jauh lebih dahsyat daripada kamu naruh uang di banknya hilang. Sedangkan kalau kamu naruh uang di sahamnya dan kemudian kamu bisa dapat dividen juga, pajak dividen 10% final. Jauh lebih kecil daripada pajak bunga deposito atau pajak bunga tabungan yang besarnya 20%. Jadi gini, kamu beli sahamnya Bank BCA, pertama kenaikannya jauh lebih dahsyat,
Lalu kemudian kamu bisa dapat dividen dari sana, dan pajak dividen final itu cuman 10%. Jauh lebih kecil pajak dividen daripada pajak kalau kita naruh uang sebagai tabungan atau deposito. Nah, inilah yang membedakan orang kaya atau orang yang nantinya akan kaya. Mereka paham hal ini. Mereka tidak akan menabung dengan harapan mereka jadi kaya. Mereka akan menabung buat ngumpulin uang, lalu kemudian diinvestasikan, berharap investasinya lah yang bikin mereka jadi kaya, bukan tabungannya. Alasan terakhir, kenapa tabungan tidak akan bikin kamu kaya? Tabungan ini hanya akan bisa direalisasikan ketika kamu ambil tabungannya, karena dia nggak akan bertambah jumlahnya, hanya bisa kamu ambil. Nah, bayangin kamu punya tabungan, misalnya nanti pada saat pensiun, kamu punya tabungan, kamu nggak punya investasi lain ya, bayangin kamu cuma punya tabungan. Tabunganmu misalnya 1 miliar, contoh aja. Lalu kemudian gaya hidupmu itu 10 juta per bulan, contoh. Artinya setahun 120 juta. Kamu hanya bisa hidup 8 tahun sebelum uangnya habis. Sesimpel itu. Makanya menabung tidak akan bikin kamu kaya. Investasi bisa bikin kamu kaya. Makanya mulai sekarang jangan menabung untuk jadi kaya, tapi menabung untuk berinvestasilah supaya kamu jadi makin kaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.